Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahmatullah, melanjutkan kultum dari kitab karya Imam Al-Ghazali berkenaan hal-hal yang menyelamatkan seorang hamba. Yang pertama adalah dia bertaubat, kemudian bersabar, kemudian bersyukur. Tingkatan berikutnya adalah dia roja atau berharap. Kemudian yang kelima adalah khauf. Jadi antara berharap dan takut itu kemarin ada jamaah yang menyampaikan harap-harap cemas. Nah, di sini Imam Ghazali menyampaikan bayanu haqiqatil khauf, menjelaskan tentang hakikat takut. Takut apa sih? Kata Imam Ghazali, takut adalah ibaratun an ta'allumil qalbi wa ihtiraqihi bisababi tawaqqu'i makruhin fil istiqbal. Definisi takut adalah sakitnya hati atau penderitaan hati disebabkan terjadinya sesuatu yang tidak disenangi pada masa yang akan datang. Nah, jadi kita takut terjadi apa-apa, itu sakitnya hati terhadap sesuatu yang akan datang yang tidak kita senangi. Itu namanya takut. Kemudian pengetahuan atau ilmu tentang sebab-sebab sesuatu yang tidak disengani, itulah sebab yang mendorong, yang mempengaruhi sakitnya hati. Demikian itu karena akan mengakibatkan al-khauf, takut. Nah, di sini takut dari Allah boleh jadi karena makrifat kepada Allah dan juga makrifat mengenal sifat-sifat Allah. Bahwasanya Allah seandainya membinasakan alam semesta, tentunya dia tidak akan peduli dan tidak ada satupun yang menghalanginya. Ini pernah disampaikan oleh Pak Doktor berkenaan tentang wala yakhafu uqbaha. Allah kalau binasakan atau menghancurkan satu kaum itu nggak pakai pikir panjang kalau disandarkan kepada manusia, udah nggak peduli, nggak ada yang ditakuti. Nah, kemudian saya bawakan surah Al-An'am ayat yang ke-6 yang pada ujung ayatnya disampaikan fa'ahlaknahum bidhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Shadaqallahul adzim. Apakah mereka tidak memperhatikan betapa banyak kami membinasakan sebelum penduduk Mekah dari satu generasi yang telah kami berikan kedudukan di bumi yang belum pernah kami berikan kepada penduduk Mekah. Kemudian kami mengirimkan air hujan untuk mereka. Kami jadikan air-air sungai mengalir di bawahnya. Setelah makmur, fa'ahlaknahum bidhunubihim. Kemudian kami binasakan mereka bidhunubihim sebab dosa-dosa mereka. Jadi Allah membinasakan, menyiksa suatu kaum itu pasti ada sebabnya. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Dan kami ciptakan lagi setelah mereka qarnan akharin, generasi yang lain. Nah, ketika kita mengenal sifat Allah, Allah itu akan membalas perbuatan hambanya, baik nanti di akhirat maupun di dunia. Saya kasih contoh. Jadi materi ini harus banyak diberikan contoh. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim itu menyampaikan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan engkau menduga bahwa Allah lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Contoh sederhana, enggak usah besar-besar. Saya pernah diceritain oleh Pak Haji Agung Budiman, sesepuh masjid Mas Suko. Saya dulu punya teman. Teman saya itu gara-gara perkasa, olahraganya, bola volinya oke, terus atletiknya oke, kemudian main bolanya juga oke. Pokoknya semua hal-hal yang berkenaan dengan olahraga sport dia nomor satu. Akhirnya dia agak sombong. Satu ketika kolam renang itu dikencingin. Kolam renang dikencingin, padahal kolam renang itu kan diperuntukkan untuk yang lain. Akhirnya apa? Sekarang terbaring lumpuh di pembaringan. Ingat ayat, janganlah
sekali-kali menduga bahwa Allah lalai terhadap perbuatan orang yang zolim. Harusnya kencing di toilet, ini malah kencing di kolam renang. Nah tentunya itu karena saking jumawanya, akhirnya dia semaunya sendiri. Dia nggak ingat bahwa ada Allah yang maha dahsyat, maha hebat yang akan membalas perbuatan zolimnya. Dia nggak takut. Kenapa nggak takut? Karena nggak kenal sifat Allah. Karena tidak kenal ayat. Akhirnya semaunya sendiri. Maka dari itu kata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, laisal ilmu bi kathratir riwayah walakinnal ilmu al khasyah. Ilmu itu tidak dikaitkan dengan ukuran banyaknya riwayat. Ini kalau zaman dulu kan hadisnya berapa ribu, bukan patokannya, bukan itu. Yang dinamakan ilmu itu adalah takut kepada Allah, sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Tak lain yang takut kepada Allah hanya ulama. Ulama yang di sini yang dimaksud adalah orang yang mengenal Allah dan mengenal sifat-sifat Allah sehingga melahirkan takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia, sehingga gara-gara tidak ada yang melihat terus dia kencing semaunya, bukan, tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dianugerahi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga rasa takut itu menghalangi kita durhaka dan mendapatkan keselamatan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.